Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita di dalam berinteraksi antar sesama hamba ini. Apa firman-Nya dalam Al-Quran? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tiada kebaikan di dalam interaksi dan komunikasi antara manusia ini. Kita hari-hari berbicara, hari-hari berkomunikasi, berbicara, bergaul, tapi umumnya tidak ada kebaikan. Yang ada kebaikan apabila yang kita komunikasikan ada 3 hal. Pertama, mengajak orang bersedekah. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Kemudian islah bainan nas, mendamaikan antar manusia yang tidak harmonis, yang berkonflik. Apa yang kita lakukan tidak keluar dari 3 hal itu. Mendamaikan, mengharmoniskan antar sesama, membangun kekompakan dan kesatuan. Kemudian mengajak orang kepada ma'ruf atau mengajak orang kepada bersedekah. Itu ada kebaikan. Hal yang paling menarik yaitu ada janji Allah. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan ini, tujuannya, orientasinya hanya satu, ingin mendapat keridaan Allah kepada kita. Kalau tujuannya mendapat ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka nanti akan kami berikan kepada mereka pahala, tidak cuma ajran, azima, besar. Sesuatu yang sangat besar diberikan oleh Allah. Rupanya ajran azimah itu tidak cuma kita di saat berada di masjid, tidak cuma saat kita beribadah, berzikir, tapi ada ibadah yang mendapat pahala besar di dalam interaksi antar sesama, yaitu amarah bisadaqah. Ini hasil daripada kerjaan amarah bisadaqah. Ajak. Amarah mengajak itu apalagi modalnya kan cuma suara. Ketimbang ngomong, ngumpat, ribah, kan lebih baik ngomong aja, bersedekah yuk. Yang punya suara, sedekah suara. Mengajak orang lain kepada kebaikan juga sedekah kan. Mengajak orang bersedekah, sedekah juga. Yang satu bersedekah dengan mengajak, yang satu bersedekah dengan memberi. Kalau Allah mengatakan di situ ada pahala yang besar, kenapa keuntungan itu tidak kita rebut? Apa susahnya? Apa modalnya cuma ngomong? Apalagi sekarang pulsa juga kalau perlu HP udah murah, ya kan? Jadi yang beruntung sebenarnya orang penerima rumah ini, untungnya dapat rumah. Tapi yang paling beruntung yang dapat pahala. Al-hayah liyu'tu, hidup ini untuk memberi. Jadi tidak ada alasan lah kalau kita mau diam itu. Jangan berpikir ini enak kali orang cuma terima-terima. Enggak. Yang enak orang ngajak. Yang enak sebenarnya orang memberi. Maka inilah kita program BMU ini dakwah sosial.
Begitu baiknya kalau ini menjadi sebuah budaya dan peradaban kita. Jangan hari-hari cuma ngomel kok pemerintah nggak buat rumah. Kalau semuanya udah dibuat pemerintah, kita mau cari pahala di mana? Kita mau masuk surga lewat apa? Salat juga malas. Kan ngomong-ngomong tuh ajak bersedekah. Maka kalau lantik BMU itu bukan struktur tulis nama, lantik kemudian ganti pengurus. Bukan, itu pergerakannya. Itu yang penting. Kan semua beruntung. Enggak diajak pun minta diajak. Ya kan? Kenapa enggak ajak saya untuk masuk untuk pergerakan ini? Itu dipertanyakan. Masukin saya lah satu. Karena masuk syurga kan modalnya pahala. Untuk membayar dosa-dosa juga dengan pahala kan. Kita kan tahu semuanya nanti ditimbang. Kita ini bukan para ambiya, bukan para aulia yang terpelihara dari dosa. Kita manusia-manusia yang banyak dosa. Ngeri sekali nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengharapkan terampuni, terbayarkan dosa-dosa itu. Siapa yang membayarkan? Ya nanti kan hasil timbangan di sana. Ditimbang. Akhirnya potong-potong di sana. Timbangan ini pahala, timbangan satu lagi dosa, mana lebih berat? Kalau lebih berat ke sana masuk neraka. Kalau lebih berat pahala, masuk surga. Kalau misalnya ada dosa 2 ton, pahala 2 ton setengah, ya tinggal untuk kita setengah ton. Yang 2 ton dah potong tu dosa kan. Jadi mau sisa berapa? Coba hitung-hitung, renung-renung. Ketimbang membergunjing orang, membahas tentang orang lain, kenapa enggak berbicara aja orang bersedekah, mengharmoniskan orang yang berkonflik, kemudian ya bicara-bicara kita, komunikasi kita, membangun kebaikan-kebaikan. Ini sebenarnya inti. Maka yang duduk-duduk di sini semuanya, apa ayah yang mengajak ini? Bukan, Allah yang mengajak ini. Allah tegur kita. Kenapa kamu selalu merugikan diri, sia-sia dalam berbicara? Ayo berbicara dengan 3 hal itu. Berbicara yang baik-baik, ajak yang baik-baik, ajak orang bersedekah. Kemudian islah bainan nas. Yang sering kan kita bukan islah, orang lagi harmonis, hasil pembicaraan kita jadi konflik. Suami istri lagi baik-baik, kita bawa informasi yang membuat itu jadi buruk, jadi berkonflik. Orang yang lagi baik-baik terfitnah, hilang kekompakan, hilang harmonis. Itu kerjaan bicara. Tak bicara secara langsung lewat media sosial dan sebagainya. Kenapa enggak berbicara aja, mengharmoniskan, membuat orang lain itu kompak, tidak berkonflik. Juga mengajak orang saling membantu bersedekah. Karena setelah mati itu pasti yang lebih penting ini. Harta yang baru bermanfaat kalau sudah disedekahkan, dia berubah menjadi modal abadi di akhirat. Kalau tidak disedekahkan, menjadi warisan kepada pewaris-waris yang melupakan kita. Hartanya diambil, pemiliknya dilupakan. Yang beruntung, ya itulah kerjaan-kerjaan itu. Cuman inilah apa enggak lebih baik kita harus terus-menerus bekerja untuk itu. Sambil duduk-duduk saja. Kan enggak capek-capek, cuma ngomong aja. Jangan bilang saya enggak punya duit. Ngajak orang lain punya duit. Mandalla ala khairin kafaili. Siapa yang orang mengajak kepada kebaikan, seperti berbuat kebaikan. Yang lain bersedekah, kita sama-sama dapat pahala. Kenapa kamu banyak kali pahala bisa masuk surga?
Pahala sedekah siapa? Pahala sedekah siapa? Sedekah orang. Kenapa orang bersedekah kamu dapat pahala? Saya cuma ngajak. Ngajak. Ya kan? Misalnya dapat orang kaya, ngajak bersedekah. Dia bersedekah 10 juta. Kita nggak ada uang. Tapi 10 juta, kita sudah bersedekah juga, pahalanya. Tidak mengurangi orang itu. Begitulah murahnya Allah, caranya Allah memberi cara untuk kita menyelamatkan diri dan membahagiakan diri di akhirat. Kenapa tidak diambil dengan cara yang mudah itu? Mudah sebenarnya masuk surga kalau mau aja. Hari ini Allah mentakdirkan kita berbicara seperti ini. Itu takdir Allah. Semoga itu menjadi sebab kita menjadi beruntung. Apa salahnya? Maka ini sebenarnya pergerakan BMU bukan rumah. Bukan yang beruntung sebenarnya. Beruntung rumah ini bukan. Yang beruntung orang yang mengajak orang lain berbuat rumah, orang yang bersedekah membantu. Itu yang beruntung. Maka semua yang kita lakukan tujuannya abadi, tujuannya akhirat, ke sana. Bukan itu sebuah kebanggaan, bukan tujuan duniawi. Ikhlaslah, itu lebih beruntung. Terima kasih, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.